Kali ini kita akan pergi ke Desa Gumantar. Tapi sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Angelina Sukianto, absen 2. Ya. Saya Theo, absen berapa? 6. Selvina absen 8. Stanley. Saya Stanley, absen 13. Dan saya Arum, absen 21. Dan hari ini kita akan pergi ke desa adat yang ada di Lombok Utara. Ikuti kita terus ya. We'll be back someday, and we will find our own way. Take control of our fate, and like a car with no brakes, crash and learn, make mistakes, and we'll be back one day. I got dreams, wanna go fast. Know this energy's here to last. Not a glass half full, overflowed. Gotta keep your eyes up on the prize. Only got one life, so it's worth a try. To find what makes you feel alive. That's the only way to live it right. And now we're all doing our own thing, but I'll never forget our glory days. My mind is full of the memories, yeah. And I'll never forget what they meant to me. Don't worry, we'll be back one day to celebrate our glory days. Rizky Bingbing. Ini Rizky asli mana? Mataram. Ini daerah Mataram. Ini Peter, kenalin Ama Anggih. Ama Anggih itu namanya Ama Bapak. dulu. Ya. Mana teman-teman yang lain? Itu masih di belakang lagi jalan. Wah, super ini. Halo, saya Ama Anggih. Oke, sebelum kita masuk di rumah adat, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ama Anggih atau pemekal Desa Gumantar. Sebelumnya selamat datang di dusun kami, dusun Desa Blek, Desa Adat Desa Gumantar. Jadi di sini sebelum kita masuk ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik semua. Yang pertama, di dalam ini ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Artinya masih privasi, artinya tidak boleh didokumentasikan, tidak boleh masuk. Nanti dipandu oleh teman-teman kami dari sini, lokal guide-nya. Nanti ada Mas Ugut, yang itu Ugut namanya. Nanti kalau adik-adik mau menanyakan tentang budaya yang ada di Desa Blek ini, di Gumantar ini, boleh menanyakan ke tetua kami, namanya Bapak Majidab. Nanti adik-adik bisa menanyakan apa yang ingin ditanyakan di sana. Nanti beliau yang menjelaskan. Nanti di dalam ini kami memiliki wet perangkat adat. Nah, jadi sebelumnya perangkat adat itu ada 5 di dalam ini. Yang sketnya di dalam ini. Yang pertama itu pemekal, pemangku, tok turun, sama raden, sama mangku tadi. Jadi lebih jelasnya adik-adik nanti bisa melihat yang ada di papan sini. Apa fungsi daripada pemekal, apa fungsi daripada raden dan sebagainya, nanti mungkin teman-teman bisa melihat di sana, ada bisa lihat di sana. Kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mungkin yang kurang jelas, nanti di sana boleh tanyakan ke ketua kami, namanya Pak Majidab. Nanti teman-teman ini sudah dibagi kelompok atau bagaimana? Sudah ya. Nanti bagaimana ya? Saya bagi 3 kelompok aja ya, karena di sini ada 3 orang yang akan memandu nanti. Mana yang memandu? Ayo Gut, sini. Gut.
Nanti boleh ikut sama Mas yang ini namanya Mas Ugut. Dipanggil Ugut karena rambutnya keriting sehingga dipanggil Ugut namanya gitu. Kalau ini Nanang. Ini Nanang lokal guide-nya, nanti boleh ikut ke sini. Ya nanti kalau ada larangan lah, artinya tidak boleh didokumentasikan, nanti diberitahukan oleh saudara Ugut Nanang ini nanti. Mungkin teman-teman bisa ikut yang ini sama yang ini, mungkin ikut sama saya juga boleh. Silahkan boleh masuk. Hati-hati banyak batu besar orangnya. Artinya biasa-biasa saja. Dia aromanya kayak aroma tanah. Aroma tanah sehingga ditaruh di tanah. Nah, kalau kopi itu tergantung perlakuan dan lain perlakuan, lain rasa. Makanya kalau ini masyarakat senangnya yang enggak aroma-aroma tanah sedikit. Itu makanya senangnya taruh di tanah begitu. Nah, kalau jenis kakao ini dicampur dengan kopi, disangrai ya. Nyangrai kopi itu rasanya nikmat. Kalau punya kopi bisa nanti disangrai bersamaan. Nah, kalau kita campur menggunakan beras itu kurang nikmat. Nikmat kopinya kurang nikmat itu. Ada contohnya kopinya? Ada. Nah, yang di sini nih berugak. Berugak ini berugak belik namanya. Tahu artinya belik? Besar. Ya, jadi belik itu besar. Inilah keagungan tempat masyarakat adat yang saya bilang tadi, tempat ritual adat. Nah, di berugak ini perlu saya ceritakan ke adik-adik bahwa berugak ini tahan gempa. Tahan gempa, tidak geser sama sekali di waktu gempa Lombok yang tahun 2018 itu. Dibandingkan dengan rumah kami yang di sekeliling ini, semua hancur, termasuk yang ditanya tadi masalah kamar mandi itu habis rusak semuanya. Nah, rumah adat ini tidak rusak sama sekali, bahkan bergeser pun tidak. Bahkan lihat, dia hanya naruh di ini batu. Tapi rumusnya apa? Ini rumusnya. Dia bisa fleksibel ya. Tidak menggunakan ini besi-besi sedikit, cuman tidak terlalu lah. Artinya dia bisa goyang ke sana kemari, kayak goyang ini tuh bisa deh, kayak tahan gempa gitu. Nah, kalau yang ini rumah dinasnya penghulu. Penghulu itu kalau di Muslim itu imamnya. Ya, kalau di Muslim itu imamnya begitu. Kemudian lagi kita jalan lagi. Ini paon, dapur. Tahu dapur? Tempat masak. Nah, yang kita nggak boleh masuk ya, adik-adik nggak boleh masuk. Kita bisa lihat dari sini. Ini jenis kuali. Boleh diambil videonya? Boleh. Ini kuali tempat memasak. Ya, kuali besar nanti taruh ares. Ini tempat membuat penerangan atau lampu. Dari bahannya pertama yang ini ada dia berminyak ini. Bahannya jarak sama kapas. Ya, jadi ditumbuk, dibuat lilitan, memanjang, sehingga itu digunakan untuk lampu gitu. Jadi sejarahnya ini, kalau kapas ini sejak zaman dahulu itu zaman Jepang itu sudah kita membuat. Jadi memintal benang di sini. Jepang itu merampas hasil tenun, hasil SSK seperti ini. Dia menyuruh memaksa daripada masyarakat adat itu untuk membuat pertama menanam, lalu memintal benang. Setelah memintal lalu diproses menjadi kain,
dirampas lah para kuntri-kuntri itu datang ke sini rampas gitu. Jadi tokoh-tokoh kami di sini yang tetua-tetua itu masih bisa menyesek, gitu. Menyesek membuat kain sendiri gitu, tanpa beli toko. Ada, cuman kami kan di sini kalau siang begini ke kebun, ya beraktivitas. Jadi kalau malam baru pulang gitu. Ya. Rumah ini dinamakan rumah Mengina. Ya, Ina itu ibu, induk rumah. Di dalamnya dia memiliki kamar-kamar, ada tempat makannya, ada tempat bersalinnya, tempat tamunya gitu. Kenapa kami selalu membuat rumah itu dia pintunya agak rendah itu? Karena kami lebih menghargai tuan rumah gitu. Kalau kita masuk itu harus merunduk, itu filosofinya. Terus kami kok di sini dia ada timur barat, selalu timur barat ya. Itu lebih kesehatan sih. Kalau pagi bisa berjemur gitu. Ya, timur barat, timur barat. Pegang. Oke. Selamat siang Mas. Iya. Kalau saya boleh tanya, apa aja kesenian atau adat istiadat yang ada dan yang sering ditampilkan di sini? Kesenian itu gonggerantung. Nah, gonggerantung itu kita mengeluarkan itu hanya di waktu Maulid Adat saja. Kalau kesenian itu hanya itu kesenian. Tapi kalau permainan tradisional itu banyak. Seperti Frisian, terus ada lagi dorong bambu namanya. Itu nama permainan-permainannya. Terus main suklip, genggong, itu permainan rakyat. Kalau keseniannya itu hanya gonggerantung tersebut. Ya, itu keseniannya. Terus kalau permainan adat itu biasanya kapan dimana? Boleh kapan saja permainan-permainannya. Mungkin ada adik mau memainkan juga boleh gitu. Tapi waktunya mungkin sedikit terbatas. Ya. Sama kalau kebudayaan yang gonggerantung ya kalau nggak salah. Iya ya. Itu kapan ya dimainkan? Ditampilkan? Dimainkan itu di waktu Maulid Adat. Maulid Adat Iya. yang bulan depan. Lagi 14 hari tanggal 1 itu. Ada boleh kesini, ajak orang tuanya boleh. Boleh, main di sini. Terus itu di mana Di sini. Di tengah yang sana ya. Ya, nanti kita buat sejenis kayak tenda begitu. Kayak tenda, tapi menggunakan anyaman tradisional. Tidak boleh kayak rok. Menggunakan anyaman tradisional. Siapa saja yang melaksanakan kegiatan tersebut? Oke, ada itu. Pertama, pemimpinnya adalah perangkat adat. Lalu yang melakukan kegiatan adat itu masyarakat adat. Siapa masyarakat adat itu? Masyarakat adat itu kami di sini di Desa Gumantar itu ada 7 dusun yang melakukan ritual budaya itu. Ritual adat itu. Ada yang di sini namanya Dusun Desa Belek. Di sini tempat ada Dusun Desa Belek. Kemudian Dusun Gumantar, Dusun Pok Gading, Dusun Tangga, Dusun Tenggorong, sama Dusun Dasar Kering. Terus Mas, apakah anak-anak juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut? Oh, ikut. Mulai dari regenerasi itu tetap. Artinya adik-adik boleh ikut, lalu kami menceritakan bagaimana adat budaya itu. Jadi mulai dari anak-anak kecil seperti ini saya ajarkan bagaimana melestarikan budaya.
Terus bagaimana proses kesenian tersebut dilaksanakan? Prosesnya itu pertama kan ada persiapan namanya. Persiapan itu kita bergotong royong. Jadi masyarakat itu datang dulu mempersiapkan gotong royong. Setelah gotong royong, hari hanya terjadi datang begitu. Lalu semua masyarakat adat itu berbondong-bondong untuk datang ke rumah adat. Rumah adatnya ya ini yang di sini lokasinya ini. Ini menampung ribuan orang nanti di sini. Jadi ramai sekali nanti di sini. Terus berapa banyak anggota dalam kesenian tersebut? Kalau begini ya, yang memainkan maksudnya ya? Iya. Yang memainkan ya. Pertama, gerantung itu ada 2. Berarti pemainnya 1. Terus kelentang itu ada 4. Sudah 5 pemainnya. Kangsi 2, 7 pemainnya. Terus ada gegendang itu 2, 9 pemainnya itu. 9. Ya, 9 pemain. Itu juga termasuk anak-anaknya yang ikut berpartisipasi. Boleh masyarakat adat boleh. Siapa yang mau boleh. Itu butuh talent itu. Butuh talenta. Jadi kalau kayak saya ini kurang bisa kalau saya. Tapi masyarakat yang lain bisa dia. Sama kayak seni. Terus setelah gong gerantung itu dibunyikan, ada namanya tarian elok balang. Tarian elok balang itu filosofinya ke kiri dan ke kanan itu artinya kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu ada yang benar, ada yang salah. Tidak selamanya kita berbuat baik, benar. Tidak selamanya kita berbuat jahat. Itu filosofinya ke kiri dan ke kanan. Mas mau nanya dong. Iya. Kalau boleh tahu sekolah yang di sini ada di mana nih? Kalau di sini Ada ada berapa sekolah-sekolah nasional. Sekolah nasional itu mulai dari TK, SD gitu. Cuman jarak di sini dari SD itu sekitar 1 kilo dari sini. Ada berapa lokasi? Kira-kira aja kurang lebihnya. Lokasinya ada 4 sih. Ada SD 4 Gumantar kami di sekolah di sini. Ya. Terus yang berikutnya Dapatkan gambar yang bagus ya. Makasih. pelajaran yang di sini nih pendidikan tingkatan paling tinggi apa? SMA atau Kalau kami di sini ya, semua masyarakat adat ini semua anak-anaknya bersekolah semua. Oh. Bahkan ada yang S2. Jadi Oh, main kuliah. ya jadi DPR juga ada di sini. Masyarakat adat ini. Jadi kalau DPR. yang sekolah yang di sini paling tingginya tingkatnya apa, Pak? SMA? Kami semua ini S1, S2. Nggak, maksudnya sekolah yang di sini nih. Yang di sini yang ada di Kuantan ini SMA, Oh, SMA. SMA, SMK. Itu paling tinggi. Ya yang ada di sini di Kayangan ini. Terus yang terakhir yang diajarin sini tuh pelajarannya apa aja, Pak? Ada bedanya apa sama kayak Sama kayak kurikulum Merdeka juga. Oh, sama kayak yang bisa. Iya, sama ada. Cuman letak bedanya itu ketika mereka pulang dari sekolah itu pelajaran-pelajaran adat itu kami di sini pegiat budaya itu menyiapkan sekolah namanya sekolah adat, sekolah budaya. Itu beda dengan sekolah nasional. Sekolah Oh, adat jadi itu ada tambahan ekstranya ya. ya kalau sekolah adat itu berbicara tentang budaya. Oh. Budayanya ada apa aja? Budayanya ya seperti yang ditanyakan adik-adik tadi. Oh. Ada mulai dari kelahiran, terus hukum adat, awik-awik adat, itu kesenian, itu. Kami memiliki 10 objek pemajuan kebudayaan. Nah, objek pemajuan kebudayaan itu pertama ada makanan tradisional, terus kesenian rakyat, permainan rakyat, kemudian ini teknologi tradisional, terus apalagi masih banyak lagi sekitar 10 nggak boleh bang 10 objek pemajuan kebudayaan. Ada situs ritus itu
sudah itu. Kalau apa namanya, boleh lihat di Google juga ada aja objek pembaca kebudayaan. Ada 10 itu kami yang ada di sini. Teknologi tradisional tuh ada apa juga di antaranya? Kalau teknologi tradisional seperti yang dilihat tadi, ada alat untuk apa namanya, Tumbuk padi. tumbuk padi, Namanya apa? tumbuk padi lesong namanya, atau Alat untuk rantok. tumbuk padi. Ya. Rantok. Kemudian kalau Hitung. alat tradisionalnya lagi, teknologinya seperti untuk menggare itu membajak sawah dengan kerbau dan sapi. Kalau masakan tradisionalnya Makanan tradisionalnya di sini ada namanya bebiol. apa itu Pak? Itu isinya apa? Kalau bebiol itu dia menggunakan rempah-rempah dicampur menggunakan donjot namanya, itu sebagai khasnya. Donjot itu sebagai aromanya, dicampur lagi dengan lebih komak, ubi. Makanya ketika Covid kemarin itu kami dengan tangguh pangan namanya. Karena di rempah-rempah itu ada khasiat obat. Waktu Covid. Ya, jadi walaupun kami jauh dari kota gitu, kami masih ada cadangan makanan. Cadangan makanan itu kami taruh di dalam lumbungnya itu. Lumbung padi itu Pak. Ya, lumbung padi. Jadi itu kami. Kalau minumannya apa? Kalau khasnya Kalau sini minumannya, kalau kami di sini enggak ada khas minuman. Cuman yang ada itu air biasa, air putih. Beda dengan yang di Bayan itu ada brem namanya. ya tuak apa gitu. Tuak itu kami enggak. Ada ya. Kalau boleh tahu, pemerintah yang di sini tuh perhatian sama dusun ini nggak Pak? Salah satunya saya bagian daripada pemerintahan. Bagian dari pemerintahan itu sebagai kadus. Nah, jadi tugas saya sebagai kadus itu kalau zaman sekarang itu perangkat kewilayahan namanya. Perangkat kewilayahan itu dia bertanggung jawab pada pemimpin di dalam gubuk itu, dalam kampung itu. Begitu. Jadi semua aspirasi masyarakat itu dibawa ke kantor desa. Gitu. Dan kalian punya wakil juga di sini, wakil rakyat namanya DPR. Jadi kami masa kalian ini kompak membuat pemimpin itu. Artinya kami tidak memiliki wakil rakyat. Pemimpinnya itu yang milih siapa Pak? Rakyat. Oh, dari ini ya, voting. Warga desa. Ya, warga desa. Nama Pak Kadus siapa? Ya. Kalau nama asli saya Turmawadi. Turmawadi. Lalu jabatan saya di pemerintahan itu perangkat kewilayahan. Ya, jadi kalau jabatan saya di perantau adat itu pemekal adat. Nama panggilan itu Aman Anggih. Karena kenapa dipanggil Aman Anggih? Karena nama anak saya Anggih. Oh, jadi bapaknya siapa? Bapak Anggih. Tergantung dari nama anaknya yang pertama. Iya, nama anaknya pertama. Itu pertanyaan. Oh iya. Makasih udah ngejawab kita semua. Oh ya, Iya, sama-sama sama-sama. nanya. Lupa tradisinya apa, biasa acara-acara adatnya kan orang belum Nggak tanya. dapet di sana. Nggak dapat di sana? Oh. Sama mau nanya kapan pelajaran di sini dimulai dan kapan juga selesainya? Ya, apa sih? Kapan pelajaran di sini dimulai dan kapan selesainya? Pelajaran. Maksudnya Iya. waktunya Pak kayak sekolah biasa, mungkin waktunya Oh, masuk iya. jam berapa? Pulang Biasanya jam berapa? kalau kami kayak berdiskusi tentang adat atau belajar tentang adat itu, kami tidak dengan banyak orang. Artinya butuh keheningan. Keheningan itu konsentrasi. Nah, biasanya kami berkonsentrasi itu kami berbicara tentang adat dan budaya. Pelajaran adat itu malam ketika orang sudah terlelap tidur, mungkin kami masih berbicara tentang adat, bagaimana menjaga adat itu supaya dia bisa terus berjalan gitu. Karena identitas kami, jati diri kami itu adalah adat gitu. Mungkin ada norma-normanya. Ya, kami tetap melaksanakan norma-norma adat gitu. Mungkin pelajarannya mungkin ada kayak huruf palau atau apa. Oh, kalau kami di sini ada sejarah dada namanya.
sejarah bercerita Oh, nah. tidak tertulis. Tidak tertulis. Ya, tapi kami selalu artinya mengikuti orang tua, artinya pelajaran-pelajaran dari orang tua itu. Meskipun kami tidak tertulis, Tapi tetap dan kami sebagai pemuda juga kami sudah mengkaji itu. Oh benar yang dikatakan orang tua. jadi harus ditaati Ya, semua larangannya dan perintahnya. Karena dia simpel aja sih. Teori tidak terlalu penting bagi orang tua kami itu. Memahami adat yang ada. Ya. Kalau kami sih teori itu tidak terlalu penting. Yang penting prakteknya. Prakteknya benar apa enggak, mana yang benar, mana yang Ya. salah, mana yang aman, Ya. mana yang bahaya. Konsep-konsep kami sih rukun itu. Konsep-konsep kami rukun, saling Hidup menghargai. rukun, saling menghargai, saling menghormati Pak ya. Ya, itu aja intinya. Jika ya namanya juga manusia pasti ada perselisihan, itu wajar itu. Manusia. Tapi nanti diselesaikan Ya. dengan cara adat Pak ya. Ya, secara adat itu ada berugak, kami berdiskusi seperti ini. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ada. Itu pasti di setiap wilayah itu pasti ada masalah. Jadi kami menyelesaikan di atas berugak, bukan di luar. Nah, di atas berugak, kenapa di atas berugak? Karena dengan cara duduk itu lebih baik. Dengan cara kekeluargaan kita Ya. duduk bersama ya Pak ya. Selesaikan masalah dengan cara kekeluargaan duduk bersama gitu ya. Berubah ya. Selanjutnya apa pekerjaan yang biasa dilakukan di sini? Mata pencariannya kebanyakan Ya, rata-rata mata pencariannya ini bertani, petani pekebun, beternak. Ada sebagian kecil itu nelayan. Itu hanya hobi saja nelayan. Selanjutnya di mana pekerjaan itu dilakukan? sama ya. Sudah saling gantian namanya. Pekerjaan itu dilakukan. Di kebun-kebun masyarakat. Oh, oke. Bagaimana proses pekerjaan itu dilakukan? Menggunakan alat Kita semua kerja di tradisional. sini Pak. Ini yang namanya arum, ini Ya, yang namanya sendiri. Terima kasih. Dan Mbak siapa? Mbak Ade. Masih ada lebahan sampai sekarang. Enggak peduli sama istri dia. Berdiri siapa yang enggak peduli sama istri. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making moves. We're climbing, we're Minion dah. Kegiatan kita di pantai mereka berlari lah. Guys, ini ada Udin dan istrinya guys. Wow. Istrinya guys. Bukan itu Udin. Mana yang berdiri Udin? Itulah yang cewek yang lagi tidur sedang menunggu untuk diperkosa. Ini ceweknya, ini Udinnya. Ini ceweknya tidak bisa berdiri karena habis digonggong. Desanya tanpa ada sampah, makanya jaga kebersihan, guys. Tidak masuk akal guys, tapi tidak apa-apa. Kan kita masuknya ini. Jangan masuk. Halo, guys. Lalu guys. Mau Pak? Apa itu? Apa ini Pak? Namanya lupa buah seperti anu nih. Blueberry? Seperti blueberry. Ada dua nih. Enggak beracun kan Pak? Enggak beracun enggak. Manis. Coba minta Pak. Kasih Pak, ini aja. Tidak duduk deh. Berpetualang bersama Bu Lili dan Pak Rido. Ayo kita. Sini aja. Minggir. Sini lagi. Ini dia Bu Lili. Wih. Udah nggak sih kita bergandengan pasti gantung. Halo. Makan. Banyak banget. Ini sudah makan. Enak banget. Iya. Ambil semua. Tapi ini sudah kering.
Pak, kita ketinggalan, Pak. Bertahan hidup ya di hutan begini ya. Dan kita berpetualangan bersama Bapak Rido. Wih. Halo, Pak. Selamat menanjak Besti. Oh, untuk bertahan Menanjak. hidup. Untuk Di hutan. Wih. Manis. Ada pisang. Salam dari Binjai. Pisang. Salam dari Binjai. Binjai mana, kawan? Kau tak tahu Binjai? Lombok. Salam Binjai. dari Lombok. Binjai Sumatera kan? Salam Iya. dari Gumantar. Salam dari Gumantar. Su. Dan ini dia namanya pohon kopi. Coklat. Kok kopi? Di Sulawesi banyak coklat, Pak. Tata lihat. Halo guys, jadi kita sudah pulang. Kita udah sampai di sekolah, guys. Dadah, guys. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.